Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. Nama gue Mevri Jonathan dan gue sekarang bersama dengan partner gue, Richard dari Orso Colorworks. Di video kali ini kita berdua ingin membahas mengenai sepeda-sepeda yang luar biasa yang ada di depan gue ini. Di sini ada 3 sepeda, mungkin genre-nya beda-beda ya? Bisa dibilang gitu kali ya. Yang satu karbon titanium ada 2. Yang satu ini laknya ini 3D printed titanium. Yang di situ terbalik, bodinya titanium, laknya atau sambungannya semuanya karbon. Yang sini pure karbon ya, full karbon gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau kenapa sih gua undang Richard di sini, karena gua lihat Richard ini sebagai expertise. Buat teman-teman yang belum nonton, ada di video gua sebelumnya. Beliau juga salah satu owner dari Blue Box yang terletak di Mozia. Jadi pengetahuan mengenai sepeda, gua yakin teman gue, sahabat gue ini lebih tahu dibandingin gue. Makanya gue undang supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, supaya lebih gali lebih dalam lagi mengenai sepeda-sepeda yang Sultan ini. Gitu. Jadi kita mulai dari Vesca. Ini apa sih bro? Ini bilangnya tipenya Vesca Doppler. Doppler itu spek paling tingginya Vesca yang bodinya tuh dibikin dari titanium. Terus juga untuk lak dan sambungan segala macamnya itu dibuat karbon. Jadi biar lebih keras ya. Jadi untuk ngebut dan segala macam tuh bisa lebih stiff lah kalau untuk yang ini compare tuh titanium, full titanium. Terus kalau misalnya Vesca juga di sini juga dia bisa custom untuk color ya. Jadi di sini warnanya segala macam kalian bisa pesen ke Vesca-nya mau seperti apa gitu. Tapi mereka menyediakan yang warna-warna yang sudah default aja sudah ada ya? Iya ada. Oke. Dari mana sih bro di perusahaannya? Dari Ceko ya, kalau Vesca ya brandnya dari Ceko. Untuk harga? Untuk harga kalau Doppler kalau nggak salah sekitar 8 ribuan ya, 8.000 US ya. Sekitar 100 juta frameset. 100 kali US berarti kali 14 sekian ya. Iya, berarti berapa tuh? 100 lebih ya, 120-120an ya kurang lebih ya. 110-120 untuk frame Vesca ini. Jadi kalau gua ambil kesimpulan dari tadi Richard ngomong, ini lebih ke arah apa ya? Mungkin performance-nya dapat, tapi lifestyle-nya lebih dapat lagi. Terutama kalau teman-teman mesen yang custom, ya otomatis itu akan menjadi cuma satu doang di dunia ya teman-teman. Dan ini mesennya juga cukup lama ya. Kurang kalau untuk leading time sih gue kurang paham ya untuk Vesca ya. Tapi kalau misalnya yang pasti sih beberapa bulan sih, nggak bisa bulan langsung ready di sini gitu. Dan untuk beratnya sendiri, ini sih cukup berat ya. Termasuk berat ya. Ini bukan termasuk. Ini Vesca dan ini Bastion bukan dibilang termasuk sepeda ringan-ringanan sih enggak sih. Bukan performance gitu. Bike lah. Bukan, iya. Cuman ya kalau iya beda lah. Beda style sih sebenarnya sama yang lebih buat ya. Comfort bike lah kita ngomongnya. Dan terus next kita mau bahas yang berbeda nih. Tapi mungkin teman-teman semua, terutama penggemar sepeda, udah pasti tahu lah merek Specialized. Atau di sini yang paling tingginya yaitu adalah S-Works XL7. Ini sepeda most wanted banget. Karena availability barangnya juga jarang banget ya. Iya. Ini sih oke. Kalau untuk S-Works ini kan seperti yang kalian tahu juga, S-Works ini kan ada seri SL7 tuh seri paling barunya si S-Works ya. Jadi Tarmac SL7. Jadi dia tuh dari seri sebelumnya SL6 ke SL7, mereka tuh dulu punya ada namanya seri Tarmac sama punya Venge, which is Aero sama Allround. Nah yang SL7 ini mereka buang semuanya bikin jadi satu sepeda. Jadi mereka combine sepeda all-round-nya sama sepeda aero-nya, which is jadinya sekarang ini SL7. Jadi ini sepeda sih memang lagi super hot di sini sekarang, memang lagi apa ya banyak orang cari dan bukan mungkin untuk koreksi mungkin bukan bukan barangnya langka, tapi memang ada selalu habis gitu. Jadi lagi hot banget lah dicari orang gitu. Iya. Makanya kalau teman-teman cari sepeda ini, wah ini sih tergolong langka karena emang availability-nya susah banget gitu. Nah, itu tadi untuk S-Works. Kalau dari perusahaan sih dari mana ya S-Works tuh ya? S-Works Amrik ya, Specialized Amrik. Amerika ya? Nah untuk harganya sendiri berapa sih biasanya kalau misalnya di Blue Box jual, kan kebetulan ada tuh ya di Blue Box yang ada edisi yang khusus yang warna oranye ya, sama yang warna kayak zebra itu ya? Iya.
Berapa sih kurang lebih dijual untuk frame SL7 ini? Kalau untuk yang range-nya itu sih sekitar 90-an ya. Kalau 90 jutaan. frame setnya. Tapi ada beberapa frame juga yang kita akan masuk juga yang limited edition itu ya di atas dari situ sih gitu. Harganya mungkin lebih ke arah limitation-nya, jadi ya gimana tokonya mau jual gitu atau gimana? Enggak, kalau yang itu memang limited edition, memang harganya juga lebih mahal daripada yang biasa gitu. Jadi memang karena yang satu World Championship Edition itu satu dari 200 unit kalau nggak salah seluruh dunia ya gitu. Nanti Oh gitu. kita kan ada 2 masuk ke sini gitu, mungkin dalam waktu dekat sih gitu. Karena gue lihat sepeda ini tuh jujur kata yang gue lihat di Instagram ya, banyak sekali orang-orang yang pedagang yang menggoreng harganya gitu bro. Yang tadi kita ngomong 90 juta tuh harga digoreng atau harga belum digoreng itu ceritanya? Kayaknya termasuk harga agak sedikit digoreng belum mateng ya. Setengah mateng. Setengah mateng ya. Oke. Tadi Gitu. SL7, jadi buat teman-teman semua yang cari performance bike, ini ringan banget. Kayaknya nggak sampai sekilo kali ya? Frame-nya 700 sekian gram untuk untuk ukuran ini 49. Fork-nya tuh kalau nggak salah sekitar 300-an ya, lupa gue. Kurang lebih sekiloan lah ya. Tapi frame-nya itu udah 700 sekian gram. Nah, tadi kan kita ngomong Vesca ini lebih ke arah lifestyle dan comfort. Kalau ini betul-betul untuk teman-teman yang cari agresif, pengen ngebut-ngebut, performance. Nah, ini jawabannya SL7 S-Works yang tarmac. Nah, berikutnya kita mau bahas sepeda Sultan ketiga atau frame-nya. Di sini ada namanya Bastion. Nah, ini gimana nih bro, Bastion ini? Bastion ya salah satu frame yang bisa dibilang custom ya. Semuanya custom geometri sih. Jadi lu kalau pesan sama mereka tuh harus lu fitting dulu. Hasil fittingnya mereka yang buat gitu. Jadi semuanya ini possibilities-nya endless sampai semua geometrinya bisa di custom. Karena 3D printed ininya di titanium, tapi di 3D printed. Jadi kemiringan dan segala macamnya semuanya custom untuk lo sendiri. Gila banget. Gitu. Dan ini pun dia mix antara 3D titanium sama karbon. Jadi ada beberapa nih body utamanya mereka pakai carbon fiber. Dan terus di lug-nya ini pakai 3D titanium, fork-nya masih karbon. Nah terus ini dibuat sesuai sama karakter riding yang lo mau. Jadi misalnya lo suka apa, ya dia akan buatin sesuai sama apa yang lo mau gitu. Berarti dia mirip dengan Baum ya? Kalau gitu ya, bisa dibilang begitu ya, tapi ini kan karbon ya. Jadi ya kalau bisa dibilang performance-nya juga bisa dapat, nyamannya juga bisa dapat, tergantung karakter yang lo mau. Lo maunya nyaman, agresif atau apa, dia bisa atur. Apa dia ngejualnya sama seperti Vesca yang misalnya ada aftermarket yang udah ada size nggak perlu di custom atau dia harus custom? Kayaknya enggak deh, dia semua kayaknya harus custom deh. Kalau gitu biasanya berapa lama? Karena mungkin dengan teknologi dan kawan-kawan ya, mungkin setahu gue leading time-nya sekitar 4-6 bulan sih kalau ini. 4-6 bulan dari sananya, berarti kurang lebih di sini kurang lebih 8-9 bulan lah ya. Ya mungkin sampai shipping nambah sebulan, 2 bulan. Wah gila gitu. ya. Ini tuh guys, kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan si tengahnya ya sambungannya karbon, bodinya titanium. Kalau ini beda, ini titanium ya? Yes, ininya titanium, bodinya semuanya karbon. Dan kita lihat beratnya. Ini juga surprise ini jauh lebih enteng dibandingin Vesca ya? Iya, betul. Berarti kalau harga lebih mahal juga dong harusnya Bastion dibandingin Vesca? Bastion itu harganya mirip-mirip ya, price point-nya mirip-mirip sih. Kalau Bastion setahu gue harganya 10 ribuan ya untuk frame ya. 140 jutaan. Dia Aussie ya, dari Australia kan, jadi mungkin dari Aussie ya kali sekitar 10 ribu sekian itu 11 ribuan ya. 100 nyampe sini mungkin 100 sampai 120 gitu, 120 jutaan. Wah, gila ya. Buat frame sepeda aja guys 120 juta, belum sama yang lain-lainnya. Ini sih luar biasa. Dan ini 3D printed tadi yang dibilang sama Richard. Jadi betul-betul ini asli dari tekstur karbonnya seperti ini. Ya. Gitu. Jadi ya kalau ini lebih masuknya kategori sepeda apa ya? Performance atau masuk ke lebih ke lifestyle? Apa ya bilangnya? Bingung ya, karena tadi kan pertama kali dibilangnya bahwa ini custom dari setiap orang, geometrinya mengikuti si bike fittingnya ya, bike fittingnya kan. Nah, terus kalau saya tanya, apakah ini masuk ke kategori performance atau masuk ke kategori lifestyle atau comfort gitu? Kayaknya ya banci juga tengah-tengahnya kali ya. Di tengah-tengahnya juga kali ya. Bikin kayak apapun kayaknya bisa deh pakai ini gitu. Ya ini kalau kata gue sih lebih masuk ke arah artisan ya untuk frame Bastion ini. Jadi buat teman-teman yang cari sepeda yang sudah attention, kalau jam mah kita ngomong Rolex-nya kali ya, yang betul-betul attention ke detail, ini adalah suatu solusi. Bastion ini semuanya custom made dan
gue pikir kayaknya kalau dijual ke orang lain ya agak sulit ya, karena kan ini kan ikutin geometri dari orang yang pertama kali belinya gitu. Seperti itu. Terus ini dari mana sih? Dari Australia? Australia kok jadi lupa gue. Brandnya dari Australia. Dari Australia. Jadi ini kalau nggak salah ini orangnya sih yang ngomong ke kita kalau misalnya ini adalah sepeda nomor 3 Bastion nomor 3 yang masuk ke Indonesia sebenarnya gitu. Oh. Ini sekarang mungkin udah yang punya udah banyak ya, cuman maksudnya di zamannya dia nomor 3 yang pesan dari Indonesia gitu. Wow, amazing ya, luar biasa. Berarti sepeda bersejarah juga ya di sini ya. Nah, tadi gue udah bahas 3 sepeda frame, bukan 3 sepeda. Tadi gue udah bahas 3 frame sepeda ini, dan gue selaku dan Richard juga selaku dari Orso Colorworks, kita mau melakukan satu hal yang gila. Karena kita mau ngapain, bro? Kita mau repaint sepeda ini. Kita mau repaint dan kita akan mengerok 3 frame sepeda Sultan ini. Jadi teman-teman semua terus stay tune di channel gua karena kita akan mengerjakannya satu persatu. Wah, ini suatu project yang luar biasa buat kita, sangat apa ya, tanggung jawabnya besar. Bebannya berat sih. Bebannya berat, tetapi ya inilah suatu bentuk kepercayaan dari customer-customer, mungkin ya sudah melihat hasil pekerjaan kita yang lain dan mereka percaya, dan inilah suatu bentuk apresiasi atas kepercayaan dari pekerjaan yang kita lakuin. Mudah-mudahan hasilnya bakal gila, bakal pecah, bakal viral. Nanti teman-teman akan melihat hasilnya. Jangan lupa teman-teman semua subscribe channel gua, like, komentar, dan juga klik tombol loncengnya karena kita akan mereview hasil dari 3 sepeda ini setelah dikerjakan oleh Orso Colorworks. Paling itu aja. Thank you, bro. Thank you. See you guys. Bye-bye. Bye.